Terkait dengan gunung emas, menurut saya ini adalah satu dari dua tanda kecil yang belum terjadi. Dua tadi tanda kecil yang belum terjadi, yaitu munculnya gunung emas dan Imam Mahdi. Nah, gunung emas ini betul-betul gunung emas. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengomentari dalam syarah Sahih Muslim, itu diungkapkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa betul-betul emasnya ini ada tertutup di bawah Sungai Efrat. Satelit Amerika menyaksikan bahwa itu ada memang. Nah, akan terjadi kekeringan nanti di Sungai Efrat, yang akibatnya dasar Sungai Efrat itu belah. Ketika dasar Sungai Efrat itu belah karena kekeringan yang panjang nanti 3 tahun musim kemarau, dan ini akan dialami Imam Mahdi muncul setelah kita mengalami kekeringan panjang. Suatu hari Muaz bin Jabal dibonceng sama Rasulullah SAW. Kuntu fi dhatbi ma Rasulullah SAW khalfa Rasulullah SAW fi yaumin data yaumin. Suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah. Rasulullah berada di depan, Muaz bin Jabal di belakang. Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hai Muaz, tahukah kamu apa hak Allah dari hambanya? Ya. Dan apa hak hamba dari Allah, Tuhan ya. Ya, bicara hak Allah berarti kewajiban hamba. Sesuatu yang harus ditunaikan hamba kepada Allah itu hak Allah. Dan apa hak hamba terhadap Allah, artinya sesuatu yang wajib Allah lakukan untuk hambanya. Apa yang wajib Allah berikan pada hambanya. Sebagaimana biasa para sahabat kalau ditanya oleh Rasulullah selalu menyampaikan ketawaduannya dan tawakufnya pada Nabi dan Rasulnya yang dicintainya. Allah wa Rasulullah alam. Allah wa alam sama Rasulullah ya'lam. Allah maha mengetahui, kemudian Rasulullah mengetahui. Maka apa kata Rasulullah? Fa'amma haqqullahi 'alal ibad. Adapun hak Allah atas hambanya, hak Allah atas hambanya adalah ayyabuduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba tadi tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu hak Allah terhadap hambanya, artinya kewajiban hamba kepada Allah. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba terhadap Allah atau kewajiban Allah kepada hambanya, adapun hak hamba terhadap Allah atau kewajiban Allah pada hambanya, alla yu'adzibahu, akanlah Allah tidak menyiksa hambanya selama hambanya tidak syirik kepada Allah sedikit pun. Kalau hamba itu tidak musyrik, maka dijamin dia tidak akan disiksa di neraka. Ya, ini kabar gembira nih dari Rasulullah SAW. Yuk kita manfaatkan sejak sekarang. Ya, kita tunaikan apa yang menjadi hak Allah, maka Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak kita. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janjimu, aku akan menunaikan janjiku kepada kalian. Insyaallah kami di Bandung sedang berupaya untuk itu. Saya khawatir ini sudah mulai chaos ya. Kita harus punya tempat di mana kita nanti bisa menyelamatkan diri kita dulu. Jika ternyata lingkungan kita chaos, kita tidak bisa mempertahankan diri, kita keluar. Kita pulang buru-buru, kita hijrah. Nah, di sana kita hidupkan kampung akhir zaman. Ya, saya sudah survei ke beberapa tempat insyaallah. Dan kemudian nanti kita lihat bagaimana jarak tempuhnya. Bisa tidak ditempuh oleh jarak tempuh jalan kaki untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Ya. Kemudian nanti kita akan hidup tanpa menggunakan teknologi, belajar untuk tidak menggunakan teknologi. Kemudian yang ketiga, kita persiapkan makanan minuman untuk menghadapi 3 tahun kemarau panjang. Agar tidak ada 3 tanaman yang kita unggulkan nanti. Pertama buah tin, kedua buah zaitun, dan ketiga buah kurma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya waktu sudah habis. Enak sekali sebetulnya saya ingin terus berbicara, kalau tidak waktu kita sudah singkat. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustadz sendiri soal gunung emas? Apakah memang wujud gunung besar emas itu atau gimana Ustadz? Barakallahu fiikum. Allah yubarik fikum. Ayudan. Afwan. Tentang gunung emas, itu merupakan satu dari sekian banyak tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Punten sekali saya berbeda pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, memang kita berbeda versi. Sumbernya sama, maksudnya pemahamannya beda. Antara saya dengan Uzma, antara saya dengan Ustadz Ihsan Tanjung, antara saya dengan Ustadz Abu Fatih Al-Adnani, antara saya dengan Ustadz Roni Abdul Fattah atau yang lain. Terkait dengan gunung emas, menurut saya ini adalah satu dari 2 tanda kecil yang belum terjadi. 2 tanda kecil yang belum terjadi, yaitu munculnya gunung emas dan Imam Mahdi.
Nah, gunung emas ini betul-betul gunung emas. Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah mengomentari dalam syarah Sahih Muslim, itu diungkapkan oleh Syekh An-Nawawi bahwa betul-betul emasnya ini ada tertutup di bawah Sungai Efrat. Satelit Amerika menyaksikan bahwa itu ada memang. Ya. Makanya digulingkan Saddam Hussein dan dibentuklah pemerintahan yang menjadi cabang Amerika, yang menjadi boneka Amerika, Bremer. Ya, saat itu ketika Saddam Hussein difitnah kalau dia menyimpan senjata pemusnah massal dan membantu Al-Qaeda yang melindungi teroris. Makanya Saddam Hussein dieksekusi mati. Itu sebetulnya bukan alasan yang tepat. Alasan mereka adalah kenapa menghabisi Saddam Hussein, karena ingin mengambil emas, karena satelit mereka sudah memperlihatkan ada emas di sana. Nah, akan terjadi kekeringan nanti di Sungai Efrat yang akibatnya dasar Sungai Efrat itu belah. Ketika dasar Sungai Efrat itu belah karena kekeringan yang panjang nanti 3 tahun musim kemarau, dan ini akan dialami, Imam Mahdi muncul setelah kita mengalami kekeringan panjang. Ketika kemudian akan ada turun hujan. Ya. Kemunculan Imam Mahdi dengan munculnya gunung emas ini dekat. Karena Imam Mahdi ketika muncul, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, yakhruju al-Mahdi fi akhiri ummati. Imam Mahdi akan muncul di masa akhir umatku. Yaskilhillahul gaza. Allah memberinya minum dengan turunnya hujan. Nah, hujan deras ini akan turun mengakibatkan sungai itu kemudian muncul kembali. Sungai Efrat itu terbentuk kembali dan akan ada derusan air yang deras mengakibatkan dasarnya itu terkikis. Ketika belah, dasarnya terkikis, ya, terbawa air, maka apa yang terkandung di dalamnya terlihat. Satu itu. Ginilah manusia kalau dunia sudah ada di dalam hatinya. Ketika agama dinomorsekiankan, bahkan dibuang, karena agama ini menghalangi revolusi mental. Allahu Akbar. Yuk kita hijrah sekarang. Tidak boleh kita berdiam diri, karena ada kemungkaran kita diam saja, azab akan menimpa kita. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul ammah bi amalil khasah. Allah tidak akan menyiksa satu kaum, Allah tidak akan menyiksa satu bangsa kalau hanya segelintir orang saja. Mereka yang diazab Allah. Hatta yarawul munkara baina zaranihim, sampai mereka melihat kemungkaran ada di depan mereka, wa hum qadiruna yunkiru, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, tapi mereka diam saja padahal mereka mampu mencegahnya. Faida fa'alu dalika, jika mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi, biarin itu tetangga kita, wes menang baik. Kok ribut baik sih? Wes menang. Biarin itu tetangga kita. Ya, yang maksiat tetangga kita. Tapi ketika kita diam, azab pun akan menimpa kita. Azabahullah khassa wal ammah. Apabila mereka membiarkan kemaksiatan itu terjadi, padahal mereka mampu mencegahnya, Allah akan menyiksa mereka yang berbuat maksiat dan mereka yang membiarkan kemaksiatan itu terjadi. Kan yasudduna nasa an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah.